izin komentar kan ya. Padahal lihat sedikit dong. Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ya sudah lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita lihat bersama ya, kita sudah melalui tahap panjang. Rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington. Oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk melakukan pendampingan asesmen anak korban. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik digital, sudah melakukan uji lapor darah anak korban di Barreskrim Polri, kemudian melakukan pemeriksaan ahli forensik Opjin dari RSCM.
Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli pidana. Lalu rencana selanjutnya kita akan melakukan penyusunan berkas perkara, kemudian kita akan mengirimkan berkas tersebut ke JPU. Mungkin demikian. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin rekan-rekan, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Bu, ini Bu, Ya. ada berapa kali dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh PA? Untuk itu yang jelas sudah beberapa kali itu diduga, ya, diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkas yang ada. Ya, ada lagi? Bu, ini kan kalau dari keterangan Oli kemarin kan bahwa keterangannya beda sehingga yang membuat FAB jadi tersangka ini karena keterangan yang terbaru. Nah, kalau boleh tahu keterangan apa sih sehingga bisa jadi? Ya, keterangan-keterangan itu pasti kita kumpulkan, ya. Kemudian itu biarlah nanti kita jika memang sampai di pengadilan itu nanti dibuka. Ya, Ya, artinya apakah keterangan yang pertama itu tidak dipakai atau seperti apa? Semua pasti kita kumpulkan. Yang jelas semua kita kumpulkan, kemudian kita jadikan satu, memperjelas kasus yang ada. Itu. Dan apa yang menyebabkan akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka sementara kan Fadel juga dimintain keterangan juga. Betul. Artinya apakah keterangan dari Fadel itu tetap dipertimbangkan atau gimana? Ya, kembali lagi. Semua keterangan untuk memperjelas kasus yang ada pasti kita kumpulkan.